Yuk. Siap. Dengan kami. Iya. Saya mencerita Bapak Ketua UKM-nya. Siap. Oh, PKP-an. Ya. Mohon izin Kinara dulu, Bapak. Alhamdulillah. Gimana, Bu? Alhamdulillah sehat Bapak. Matur nuwun rawuhnya untuk adik-adik ini yang luar biasa ini Bapak. Ya, bagian dari pembelajaran kan adik-adik. Betul. Semua ini yang merancang adik-adik dan Gitu ya. Iya. Ya syukur. Menikah Pak Rifan dari KPM Provinsi. Nggih. Kemudian Bu Senja dari IPKP Penyuluh KP Jawa Timur, dan Mas Rizky ini influencer Jember, anak Jember. Kebetulan yang di advokasi ini anak-anak muda Bapak, jadi melibatkan generasi muda. Sip. Insya Allah ini nanti tentang topiknya tentang pernikahan usia. Pernikahan usia dini ya. Dan alhamdulillah mendapatkan kabar baik dari Pak Rifan, ternyata Jember sudah lepas dari 5 besar. Untuk semester Untuk 1. semester 1. Luar biasa. Tapi bukan berarti berhenti ya. Inge, betul, harus terus dikawal terus. Assalamualaikum. Sehat, Mas? Sehat, Bapak Bu. Alhamdulillah. Ah, kangen saya itu. Selama ini hanya baca di koran sama di Hah? sosmed. Monggo pinter Pak. Oke. Ini, Mas. Alhamdulillah. Mantan Bun. Aduh. Mas Bun. Nggih, sami. Mas. Ya, Pak. Menikah dari Pak Rifan dari BKKP. Oh, siap. Ye. Siap, ye. Spesial Hah? itu. Spesial. Oh, gitu. Ini ya, ambil ya. Saya bantu ya Bapak ya. Waduh. Semoga berkenan kira-kira Bapak. Ini generasi muda ini. Iya. Mantap. Dan Bapak sekalian, terima kasih jarang-jarang kegiatan kemahasiswaan itu dihadiri oleh pejabat pemerintah daerah. Nah, hari ini dihadiri oleh Bapak Wakil Bupati yang di medsos beliau itu lebih tenar daripada artis. Betul kan? Pasti nggak ada yang tidak pernah mengikuti dinamika beliau. Ya itulah, bagi saya itu adalah pendidikan politik, pendidikan masyarakat, dan pendidikan untuk kita semua. Terima kasih Pak Dr. Joko yang sudah hadir di tengah kita, dan pasti nanti dalam keynote speech-nya beliau akan memberikan beberapa insight kepada kita semua, termasuk bagaimana sebenarnya data terkait dengan pernikahan dini di Kabupaten Jember, gitu ya. Kalau saya ingat itu, saya ingat lagunya Pernikahan Dini. Siapa itu pembawanya itu? Agnes Monica. Agnes Monica ya? Nah, termasuk filmnya saya sudah nonton 2 kali. Bapak Ibu sekalian serta adik-adik sekalian, bahwa pernikahan dini adalah satu perkawinan yang dilakukan sebelum usia yang ditetapkan dewasa oleh undang-undang, yaitu menurut undang-undang kita untuk laki-laki di bawah 21 tahun dan untuk perempuan di bawah 19 tahun. Pernikahan dini bisa terjadi karena berbagai faktor seperti tekanan sosial, tekanan ekonomi, atau juga terjadinya kehamilan yang tidak direncanakan. Kalau Anda menyebutnya adalah MBA, gitu ya, married by accident, gitu ya. Pernikahan dini bukan sekedar persoalan sosial, tetapi juga persoalan membangun manusia dan kualitas generasi muda. Data nasional dan daerah menunjukkan bahwa pernikahan pada usia anak atau remaja masih terjadi, meskipun berbagai upaya telah dilakukan. Di Kabupaten Jember, kasus pernikahan masih cukup tinggi, tapi tadi disampaikan dari BKKBN menjadi lebih.
lebih tidak mengkhawatirkan, tidak terlalu mengkhawatirkan, tapi bukan berarti kita bisa santai-santai menyikapinya. Hal ini tidak hanya berdampak pada individu yang menikah, tetapi juga pada keluarga dan kualitas generasi di masa mendatang. Secara ilmiah, remaja yang menikah terlalu dini sangat resisten terhadap problem kesehatan reproduksi. Pernikahan membutuhkan kematangan mental, emosi, komunikasi, dan sosial. Bapak, Ibu, dan adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, pernikahan dini merupakan problem kompleks yang tidak bisa diatasi dengan satu pendekatan saja. Diperlukan sebuah kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi. Yang pertama, dari sisi pendidikan dan kesadaran. Kenapa pendidikan selalu saya sandingkan dengan kesadaran? Karena ilmu tanpa kesadaran ya tidak bermakna apa-apa, kan gitu kira-kira. Pendidikan atau ilmu menuntun kita bagaimana berbuat, kesadaran memberikan arah kita kenapa harus berbuat, kan gitu kira-kira. Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan pemahaman masyarakat melalui program sosialisasi dan pembinaan. Yang kedua, penguatan desa sebagai garda terdepan. Pemerintah mendorong pembentukan desa anti pernikahan dini, karena desa adalah muara dari rangkaian program pemerintah kabupaten. Desa anti pernikahan dini bukan sekedar slogan, tetapi sebuah gerakan nyata yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, guru, dan orang tua. Yang ketiga, kita memerlukan kolaborasi lintas sektor. Dengan ini pemerintah daerah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan organisasi masyarakat sipil. Yang keempat, penguatan regulasi dan pemanfaatan data. Regulasi sebagai basis upaya dan gerakan menyeluruh dalam memitigasi kasus pernikahan dini. Kita harus menyadari bahwa kebijakan pemerintah hanya akan berhasil jika didukung partisipasi aktif masyarakat. Membentuk desa anti pernikahan dini membutuhkan kesadaran bersama bahwa setiap anak berhak atas masa kecil, atas pendidikan dan kesempatan untuk berkembang. Desa anti pernikahan dini bukan sekedar label, tetapi gerakan nyata yang memproteksi anak-anak dan remaja untuk menikah terlalu dini. Maka kita harus memfasilitasi mereka untuk melanjutkan pendidikan dan berkembang menjadi generasi yang produktif dan mandiri. Tugas kita semua bukan sekedar membuat kebijakan, tetapi juga mendorong perubahan mindset. Anak-anak dan remaja harus merasa aman, dilindungi, dan memiliki harapan masa depan yang cerah. Orang tua, tokoh masyarakat, dan pemerintah harus bekerja sama membangun ekosistem untuk mereka bertumbuh sebelum memasuki fase pernikahan dan tanggung jawab keluarga. Di dinamika masyarakat kadang juga ada hal yang ya kalau saya sendiri sebetulnya juga miris kadang-kadang. Masih ada saja perilaku orang tua yang mengeksploitasi anaknya hanya karena ingin memenuhi ambisi pribadi orang tuanya. Kadang-kadang juga masih kita temukan. Jadi kalau kita bicara pernikahan dini, ya sebetulnya tidak, basis kita tidak sebatas anak-anak itu sendiri, tapi orang tua juga ternyata menjadi problem. Masih ada orang tua yang mendorong-dorong. Ya kadang-kadang juga tidak seperti
tidak saja seperti yang disampaikan Dr. Pendi tadi, alasan ekonomi ya anaknya harus segera dinikahkan. Kadang-kadang juga tidak. Alasannya sebetulnya ya kadang-kadang urusan prestis saja gitu loh. Ini yang lebih memprihatinkan kalau menurut saya. Alasan ekonomi mungkin masih bisa sedikit dimaklumi, tapi kalau alasan prestis ini kadang-kadang susah. Dan ini masih terjadi gitu loh. Ini yang menurut saya harus kita perangi bersama, dan ya pembangunan kultur ini menurut saya sangat penting gitu. Dan tidak harus kita lakukan secara terus menerus. Akhir kata, saya mengajak semua untuk memperkuat komitmen dalam hal pertama, menurunkan angka pernikahan dini melalui edukasi dan sosialisasi. Yang kedua, mendukung terbentuknya desa-desa anti pernikahan dini sebagai model perlindungan remaja. Yang ketiga, mengoptimalkan kolaborasi lintas sektor dan berbasis data. Atau lebih saya sederhanakan, sebetulnya dalam rangka menyikapi apapun, secara umum problem apapun, yang kita butuhkan itu satu, ilmu, yang kedua kesadaran, yang ketiga terbangunnya ekosistem. Saya kira dari tiga hal itu kita bisa menyelesaikan semua permasalahan yang kita hadapi. Ilmu menuntun kita bagaimana berbuat, kesadaran memberikan arah kenapa kita harus berbuat, ekosistem sebuah rangkaian yang terintegrasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan. Semoga upaya kita bersama menghasilkan generasi muda Kabupaten Jember yang sehat, cerdas, berkarakter, dan siap membangun masa depan yang lebih baik. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama semua pihak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi setiap langkah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin saya berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Wabub, saya Sugianto. Kebetulan saya dari Desa Arjasa. Saya sebagai ketua kelompok sadar wisata di Desa Wisata Arjasa. Terima kasih atas waktunya, moderator. Yang ingin saya tanyakan kepada Pak Wabub, tadi Pak Wabub menyinggung tentang gerakan desa dengan gerakan pernikahan dini ya, anti pernikahan dini. Ya, anti pernikahan dini. Jujur Bapak, kami dari pemerintah Desa Arjasa sudah berulang kali, bahkan kami mengembangkan dari sektor kepariwisataan dengan harapan menekan angka pernikahan usia dini. Termasuk kami juga bekerja sama dengan Universitas Jember, bahkan bagaimana anak-anak di desa kami bisa kuliah di Universitas Jember itu dengan rekomendasi kepala desa, bahkan Bukades juga mengusahakan KIPK-nya juga, dan itu mohon disupport Pak Wabub. Dan itu sudah berjalan selama 2 tahun, mulai 2024 sampai 2025. Dan yang kedua, terutama salah satu dusun kami, dusun Kumitir, sama yang disampaikan oleh Pak Wabub, kadang orang di desa itu prestis ya Pak. Kalau misalnya usia SMP kok gede tidak segera dinikahkan, itu menjadi permasalahan. Nah, salah satu yang kami lakukan bagaimana anak-anak muda di Desa Arjasa itu terlibat dalam semua kegiatan pengembangan desa. Pak Wabub, contohnya Karang Taruna, kemudian ada kepariwisataan, kemudian ada kebudayaan, karena kami juga punya lembaga desa dan beberapa kegiatan pendukung lainnya. Harapannya dengan saya hadir di sini, saya mewakili pemerintah desa bisa berkolaborasi lebih lanjut antara Universitas Jember sebagai akademis, kemudian dari Bapak sendiri dari birokrasi,
untuk sering juga turun ke Arjasa Pak, karena Arjasa hari ini meskipun tidak berhasil secara maksimal untuk mencegah pernikahan ini, tapi minimal dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa tentunya didukung oleh pemerintah Kabupaten Jember dan Universitas Jember yang termasuk besar, mungkin dari adik-adik mahasiswa UKM kependudukan bisa terjun langsung atau melakukan studi kasus yang ada di Desa Arjasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sugianto. Dan saya apresiasi apa yang sudah dilakukan di desa wisata, kegiatan yang dilakukan di sana, dan ternyata mempunyai dampak. Salah satunya tidak terjadinya atau lebih menghindari perkawinan dini, di samping tentunya urusan ekonomi kan gitu. Dan tentu hal seperti ini yang kita harapkan peran serta seluruh elemen masyarakat. Dan sebetulnya juga tidak kalah pentingnya perlu kita dorong para kiai, tokoh agama memberikan pemahaman yang betul bahwa pernikahan itu tidak sebatas urusan ekonomi, urusan prestis, urusan cuman sebatas penjelasannya bahwa itu adalah ibadah gitu. Tapi sebetulnya ibadah yang seperti apa sih yang harus dipahamkan, ini harus mestinya penjelasannya harus lebih detail gitu loh. Karena tugas hidup memang melahirkan generasi dalam rangka menjaga keberlangsungan kehidupan. Tapi ya tidak sekedar melahirkan banyak orang tanpa melahirkan generasi yang berkualitas kan gitu. Jadi terima kasih Mas Sugianto, kembali lanjutkan dan nanti saya akan ke sana. Dan saya juga titip sama UNED juga kan begitu. Kalau ada program-program yang bisa kita kolaborasikan dalam rangka memberikan pencerahan pada masyarakat, khususnya mencegah perkawinan dini, ya mungkin perlu kita bergandeng tangan. Dan pada pelaku yang sudah berbuat juga perlu kita libatkan kan gitu kan, supaya menjadi trigger perubahan dan perbaikan Jember kan itu. Terima kasih, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Bapak.